Matius pasal 21. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercamplaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki,
ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di antara kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Matius pasal 21, Yesus dielulukan di Yerusalem. Pada saat itu Yesus meminta murid-murid untuk pergi ke desa di depan mereka, dan Yesus berkata bahwa mereka akan menemukan keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Dan Yesus memerintahkan murid-murid itu untuk melepaskan keledai itu dan membawa kepada Yesus. Dan kalau ada orang yang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Dan ketika murid-murid pergi berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, mereka melihat tepat seperti apa yang Tuhan katakan itu yang terjadi. Ada keledai yang tertambat, ada orang yang menegur mereka, dan demikian murid-murid melihat. Artinya kita sendiri gak tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan mengetahuinya. Dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup kita. Segala rancangannya adalah hal yang baik untuk membawa kita kepada damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Engkau hanya perlu taat melakukan seperti yang Tuhan katakan. Dan demikian para murid melihat tepat seperti yang Tuhan katakan yang terjadi. Lalu ia mengalasi dengan pakaian, yaitu keledai yang dibawanya. Lalu Yesus naik ke atasnya. Dan ada begitu banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting,
pohon dan menyebarkannya di jalan. Nah saudara, itu yang terjadi sambil mereka mengikuti Yesus. Dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat maha tinggi. Dan ternyata itu adalah menggenapkan dari apa yang dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Tuhan menggenapkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, ia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu berkata, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara dan saya, kita adalah bait Allah. Dan Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam hati kita khususnya, tidak dipenuhi dengan segala hal yang jahat. Yaitu bicara tentang kepahitan, sakit hati, kecewa, marah, dendam. Nah itulah kejahatan yang ada di dalam hati manusia. Oleh karena itu dikatakan firman Tuhan, sumber kejahatan itu ada dalam hati. Dari hatilah maka timbul segala niat jahat, dan ketika dibuahi itulah yang namanya dosa. Yesus mengutuk pohon ara. Pada saat itu Yesus sedang dalam perjalanan melihat ada pohon ara dan ia lapar menginginkan buah dari pohon ara itu. Tetapi dilihat tidak ada buah ara karena memang bukan musimnya. Tetapi Yesus menuntut ada buah dari pohon ara itu. Ternyata tidak ada buah, cuma daun saja. Sehingga akhirnya Yesus berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tuhan mau menuntut buah. Buah roh itu ada pada kita tanpa melihat musim. Contoh, saudara, bukan musim sukacita kalau kita baru ditipu, saudara. Tapi Tuhan mau kita tetap bersukacita walaupun kita baru ditipu. Nah itu artinya buah sukacita ada pada saudara. Jadi artinya buah yang dimaksud Tuhan adalah buah tidak kenal musim. Bukan karena situasi, keadaan, kondisi saudara sehingga saudara menghasilkan buah-buah roh. Tidak. Dalam kondisi apapun buah roh tetap ada pada saudara dan saya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh lainnya yang Tuhan sediakan untuk kita miliki, yaitu sebagai karakter Kristus dalam hidup kita. Ketika murid-murid bertanya dan tercengang-cengang, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan hanya dapat berbuat apa yang kau perbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjak tercampak ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi artinya apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi saudara dan saya yang percaya. Pertanyaan tentang kuasa Yesus. Para imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi datang kepadanya dan bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan hal itu? Siapa yang berikan kuasa itu? Yesus kembali berbalik bertanya sama mereka, kalau kamu menjawab aku akan menjawab, tapi kalau kamu tidak menjawab aku juga tidak akan menjawab. Pertanyaan Yesus adalah, dari mana baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka mulai memperbincangkan. Mereka berkata, kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya? Tetapi kalau kita katakan itu dari manusia, mereka takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, yaitu bicara tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara-menara jaga dalam kebun itu, kemudian menyewakan kebun itu kepada penggarap lain lalu berangkat ke negeri lain. Jadi ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil hasil dari yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap itu menangkap hamba itu, mereka memukul, yang seorang membunuh, melempari pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh kembali hamba-hambanya yang lain, tapi demikian juga yang dilakukan. Akhirnya ia berpikir kalau anaknya yang dikirim, mungkin anaknya akan disegani. Tapi ternyata demikian juga yang dilakukan kepada anaknya, dan mereka berpikir bahwa anaknya itu ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.
ketika dipercayakan talenta, ia tidak menggunakan talentanya dengan maksimal. Akhirnya talentanya dipendam, dan kita tahu rumusnya. Barang siapa tidak memiliki, maka semua yang ada padanya akan diambil. Tapi barang siapa memiliki, maka ia akan ditambah-tambahkan. Tuhan memberikan talenta kepada kita. Gunakan talenta itu dengan maksimal bagi pekerjaannya. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara, yaitu hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Jangan kau pendam talenta yang Tuhan percayakan. Tuhan mau talenta yang ada saudara kembangkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang demikian saudara, biarlah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.